Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahillah Muhammad Izul Islam Asyarif, biasa dipanggil Izul, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, NIM 2210 Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Gestalt. Teori Gestalt diinisiasi pertama kali oleh Frederick Perls dalam bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Teori Gestalt berfokus pada apa dan bagaimananya tingkah laku dan pengalaman di sini dan sekarang dengan mengintegrasi bagian-bagian kepribadian yang terpecah dan tidak diketahui dalam dirinya. Asumsi dasar teori Gestalt adalah bahwa individu-individu sebenarnya mampu menangani sendiri masalah-masalah hidupnya secara efektif. Tugas utama konselor adalah dengan membantu konseli untuk dapat memiliki kesadaran sepenuhnya bahwa diri sendiri sebenarnya memiliki suatu tindakan untuk pencegahan atau antisipasi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bukan dengan menelisik masa lalu atau masa depannya. Caranya adalah memberikan stimuli kepada kliennya supaya bisa memfokuskan diri dan pikiran saat sekarang atau saat klien itu sedang diterapi. Terapi Gestalt atau pendekatan Gestalt pada dasarnya menyadarkan klien untuk melakukan terapi sendiri, yakni dengan membantu mereka mengalami kesadaran sepenuhnya sehingga mereka bisa membuat penafsiran sendiri, pernyataan sendiri, dan menemukan makna-maknanya sendiri. Hingga akhirnya konselor bisa mendorong konseli untuk bisa menyelesaikan permasalahan sendiri melalui penafsiran, pernyataan, dan makna yang telah dibantu dapatkan melalui konselor. Sasaran utama terapi Gestalt adalah pencapaian kesadaran. Kesadaran dengan ada dan pada dirinya sendiri dipandang kuratif. Tanpa kesadaran, klien tidak memiliki alat untuk mengubah kepribadiannya. Dengan kesadaran, klien memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya, serta untuk berhubungan dengan pengalaman-pengalaman subjektif dan dengan kenyataan. Klien bisa menjadi suatu kesatuan dan menyeluruh. Apabila klien menjadi sadar, maka urusannya yang tidak selesai akan selalu muncul sehingga bisa ditangani dalam terapi. Jadi bisa disimpulkan bahwa sasaran utama terapi adalah menjadikan pasien tidak bergantung pada orang lain, menjadikan pasien menemukan sejak awal bahwa dia bisa melakukan banyak hal lebih daripada yang dikiranya. Salah satu fungsi yang penting dari konselor Gestalt adalah memberikan perhatian pada bahasa tubuh kliennya. Isyarat-isyarat nonverbal dari klien menghasilkan informasi yang kaya bagi konselor. Sebab isyarat-isyarat itu sering mengkhianati perasaan-perasaan klien yang klien sendiri tidak menyadarinya. Postur, gerakan-gerakan, mimik-mimik wajah, keraguan, dan sebagainya dapat menceritakan kisah yang sesungguhnya. Komunikasi verbal sering mengandung kebohongan dan jika konselor terpusat pada isi, maka konselor bisa kehilangan esensi pribadi klien. Ada beberapa kelebihan terapi Gestalt yang sering digunakan dalam menggunakan teknik-teknik Gestalt ketika menangani klien, baik dalam terapi individual maupun dalam terapi kelompok. Teknik ini terkesan sangat cocok karena bisa membawa hasil yang jauh lebih baik dibanding dengan hanya membicarakan keterangan historis klien secara abstrak atau memancing sebab-sebab tingkah laku klien sekarang. Terapi Gestalt diharapkan mampu membawa kliennya untuk merasakan konflik-konflik, mengembangkan kesadaran baru bagi perjuangan-perjuangannya, serta belajar menerima dan mengintegrasikan berbagai aspek yang ada dalam diri mereka. Terapi Gestalt memiliki ciri-ciri spesifik dalam penerapan terapinya, yakni menjadi suatu pendekatan konfrontif dan aktif, bisa menangani masa lampau atau masa lalu dengan membawa aspek masa lalu yang relevan ke saat sekarang. Terapi Gestalt memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan tubuh. Terapi ini juga menolak untuk mengakui ketidakberdayaan sebagai alasan untuk tidak berubah. Terapi Gestalt meletakkan penekanan pada klien untuk menemukan makna-maknanya sendiri dan membuat penafsiran-penafsiran sendiri, kemudian dalam waktu yang singkat, para klien bisa mengalami perasaan-perasaannya sendiri secara intens melalui sejumlah latihan terapi Gestalt. Terapi Gestalt juga memiliki kekurangan, yakni tidak berlandaskan suatu teori yang kukuh. Terapi ini cenderung anti-intelektual dalam arti kurang memperhitungkan faktor-faktor kognitif. Terapi ini hanya menyisakan sedikit peluang bagi para klien untuk mengonseptualkan dan memikirkan tindakan yang mereka alami. Terapi ini hanya menekankan tanggung jawab kepada diri sendiri.
tetapi mulai mengabaikan tanggung jawab kita kepada orang lain. Terapi ini juga menjadi berbahaya ketika digunakan untuk memanipulasi klien melalui teknik-teknik yang digunakannya. Klien sering bereaksi negatif terhadap sejumlah teknik Gestalt karena merasa dirinya dianggap bodoh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.